Sekarang kebetulan aku sedang membuat teaching factory untuk DKV di salah satu SMK di Jakarta. Jadi kita sedang coba bangun studio animasi di situ. Kerjasama dengan animator-animator. Halo semuanya, kawan Richie, balik lagi bersama saya Richie Wijaya di channel YouTube-nya Richie Wijaya. Dan kali ini masih di segmennya Restock dan masih bersama kita ada Kak Anissa Dewi Kusmardianto. Halo Kak Anissa. Halo. Nah, tadi kita udah bahas nih terkait dengan part sebelumnya prestasi yang luar biasa, bagaimana Kak Anissa merespon terkait dengan aktivitasnya dan beberapa hal yang sangat menarik menurut saya. Jadi ini patut dicontoh oleh anak muda di luar sana. Ini sosok anak muda yang keren bagi saya, gitu ya. Bagi teman-teman semuanya, silakan dipertimbangkan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan sustainability. Kenapa? Karena Kak Anissa ini adalah kita kebetulan ketemu di salah satu kelas di mana saya mengampu mata kuliah terkait dengan bisnis berkelanjutan. Nah, banyak sekali yang juga saya belajar dari Kak Anissa terus terang, karena yang namanya kelas saya terbuka. Saya hanya sebagai fasilitator ketika ada mahasiswa punya pengalaman, punya referensi yang berbeda, kita nggak menutup ya mereka untuk berdialog atau berdiskusi. Nah, Kak Anissa ini banyak sekali yang sudah dilakukan terkait dengan kehidupan sustainability. Karena apa teman-teman? Sustainability ini bukan perkara perihal kayak hanya menjaga lingkungan, enggak ya kayak Banyak aspek lainnya terkait dengan sustainability. Nah, mungkin Kak Anissa boleh nggak sedikit diceritakan kepada kami semua nih terkait dengan kegiatan sustainability apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Kak Anissa? Oke, mungkin kalau bisa cerita dari awalnya ya, aku di awal-awal masuk kuliah itu berpikir pengen ikut apa ya gitu, mau deh creating something gitu. Kayaknya aku nggak mau deh kayak hidup gitu-gitu aja gitu. Betul. Aku kuliah habis itu kerja menjadi budak korporat gitu istilahnya. Terus ya udah pulang. Well, aku nggak menghakimi juga kalau orang mau seperti itu ya sudah gitu. Tapi kan it's my perspective gitu ya. Kayaknya aku mau deh coba creating something yang ketika mungkin nanti aku udah tua, aku recall lagi seneng gitu. Atau creating impact lah buat orang-orang gitu. Betul. Yang aku bisa recall ketika nanti udah lebih tua. Jadi aku coba daftar kesana kesini gitu ya, daftar program ABCDE lain sebagainya, pengembangan pemuda dan lain sebagainya, dan itu rata-rata pasti ngebahas tentang Sustainable Development Goals. Nah di situ aku mikir ini apa sih sebetulnya SDG ini kok dibahas di mana-mana gitu. Terus kayak warna-warni gitu kan, ini apa sih sebetulnya? Dan setiap kali aku ikut kegiatan yang membahas SDG itu aku selalu kalah, karena aku nggak ngerti awalnya kan, ini apa sih sebetulnya, ini hewan apa sih SDG gitu. Terus ya udah akhirnya aku diskusi juga sama tim projectku saat di kuliah dulu, kalian tahu nggak sih SDG itu apa gitu. Nggak tahu, yuk kita cari bareng-bareng. Akhirnya kita gali lah gitu. Dan kebetulan saat itu juga sedang menjalankan project di bidang pendidikan. Jadi aku saat di Universitas Indonesia itu di Fakultas Program Pendidikan Vokasi. Yang mana vokasi itu berbeda ya pastinya dengan S1, dengan S2 gitu. Vokasi lah, vocational education gitu. SMK, D1, D3 itu masuknya ya vokasi, lebih ke terapan gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kita coba kaitkan, kira-kira kemana nih kaitannya SDG ini sama project kita gitu. Akhirnya setelah kita tahu, kita telusuri, oh ternyata masuknya ke SDG 4 gitu, tentang quality education. Barulah dari situ kita gali lagi nih, apa sih maksudnya? Oh ternyata ada loh tujuan yang ditetapkan sama orang di seluruh dunia yang dijadikan let's say kiblat gitu ya. Ini loh yang mau kita capai gitu di tahun 2030 ya. Kalau SDG kan di 2030 ya. Ini loh yang mau kita capai. Terus di situ kita berpikir lah, aku dan timku itu berpikir sebetulnya udah ada ininya ya, udah ada rumusnya gitu. Kamu mau creating change di bagian mana gitu. Ini udah ada rumusnya loh, ada 17 isu yang udah ditetapkan di seluruh dunia, disepakati itu sebagai permasalahan, let's say, yang harus dituntaskan, benar. Ya udah tinggal pilih satu kan. Oke, kita lihat nih kiblatnya si dunia ini lagi kemana sih? Pendidikan di bagian mana yang mau coba dituntaskan gitu. Akhirnya digali-gali, vocational education salah satunya. Akhirnya sekarang
dengan membawa isu yang di Indonesia juga kita gali kan ternyata di Indonesia itu ini sedikit fakta teman-teman bahwa di Indonesia itu penyumbang pengangguran tertinggi itu di SMK ternyata. Betul. 13, sekian persen pengangguran itu dari SMK. Itu 1,3 juta. Padahal harusnya mereka yang lebih siap untuk masuk dunia kerja kan ya. Lebih terampil. Sangat strong gitu. Nah, masalahnya betul. di mana gitu. Ternyata masalahnya itu ada di link and match antara si kompetensi siswanya dengan kebutuhan industrinya. Di sisi lain industrinya juga ya nggak mau ini juga ya terbuka juga tapi ya itu reasonable juga ya karena kan dia juga bicara efisiensi gitu kan, nggak mau lah dia hiring someone yang nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia juga gitu. Jadi ya dari dua sisi lah gitu. Akhirnya aku dan tim coba gali gitu ya, ini gimana sih caranya menyelesaikannya. Akhirnya kita bentuk diskusi lah dengan SMK di seluruh Indonesia. Waktu itu kita sempat buka diskusi terbuka gitu ya, ada sekitar 50 SMK yang bergabung di situ. Kita diskusi bareng apa nih masalahnya. Kita datangkan teman-teman dari industri juga untuk diskusi sama teman-teman SMK. Itu banyak banget yang curhat, kita gini, kita gitu. Terus akhirnya industri juga curhat, kita gini, kita gitu. Jadi wah ini kompleks ya. Kompleks. Ternyata kompleks banget menghubungkan gitu orang yang tidak cocok. Iya, menghubungkan orang tidak cocok, menghubungkan orang yang beda gitu. Kepentingannya berbeda. Bisnis ya bisnis gitu. Betul. Profit, education. Tapi harusnya kan ada apa ya, fine line-nya ya, ada garisnya gitu yang bisa ditemukan. Nah, di sini menariknya adalah sebetulnya magang terstruktur itu jadi salah satu solusinya di bidang pendidikan. Ini aku mungkin nggak bicara yang magang di S1 dulu ya, di vokasi aja dulu gitu. Karena beda kan ya magangnya. Betul. Ternyata magang SMK itu ya banyak yang nggak efektif gitu, kayak ya udah kita jadi magang kopi aja gitu, buatin kopi, fotokopi, tuh magang kopi tuh namanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman magang cuma magang kopi jangan mau, itu nggak ada gunanya teman-teman. Atau magang tolong. Iya. Tolong ya ambilin itu. Iya. Tolong jangan mau teman-teman gitu. Dan aku sempat magang juga waktu itu ngerasain kayak kok gini amat ya, kok nggak sesuai ya sama ekspektasiku. Keluar dari situ nih apa ya yang aku pelajarin ya, apa yang bisa aku pakai gitu nanti. Nah, akhirnya telusurilah lebih lanjut lagi gimana caranya menciptakan permagangan yang bagus gitu untuk teman-teman SMK. Sampai sekarang kita masih coba merumuskan gitu. Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif di situ. Keren. Justru di situ yang memang inti dari kegiatannya sih Pak Ricci. Sekarang kebetulan aku sedang membuat teaching factory untuk DKV di salah satu SMK di Jakarta. Jadi kita sedang coba bangun studio animasi di situ. Kerjasama dengan animator-animator dari animatornya apa ya kemarin tuh ya, Upin Ipin gitu-gitulah kemarin tuh. Lumayan kan untuk bisa bantu teman-teman ini supaya gimana nih caranya untuk menjadi animator yang sesungguhnya. Betul. Dan beberapa kompetensi lainnya. Kemarin juga sempat kerjasama dengan teman-teman dari IT. Kita kasih mereka project langsung. Jadi kebetulan ada perusahaan yang butuh dibuatin website dan lain sebagainya. Kita hubungkan lah akhirnya, ini ada nih Mas, Mbak. Kita kebetulan kenal anak SMK yang bisa nih buatin. Mereka beneran kerja sebagai profesional di sini. Baik dari project manajemennya, semuanya teratur. Jadi seperti kerja profesional dan itu portofolionya bisa dipakai. Alhamdulillah teman-teman yang SMK ini kemarin juga aku sempat dengar berhasil untuk lanjut sekolah juga di tingkat vokasi yang lebih tinggi lagi gitu dengan portofolio yang dimiliki. Jadi kayak senang gitu. Oh ternyata bisa bermanfaat ya gitu buat teman-teman di sini. Banyak juga yang akhirnya apply kerja dengan itu dan ya cukup mendukung ternyata untuk portofolionya mereka. Karena yang diperlukan sebetulnya sama teman-teman ini kan portofolio ya. Jadi gimana caranya untuk memberikan portofolio supaya industri ini nengok ke mereka? Betul, pasti itu. Ya magang gitu kan. Tapi gimana caranya menciptakan magang yang efektif? Gitu. Kadang magang itu banyak juga yang nggak terkontrol gitu kan. Dari segi apa? Let's say human resource controllingnya dan lain sebagainya, penugasannya cocok atau enggak dengan KKNI, let's say dengan kurikulumnya. Jadi ya PR-nya di dua sisi gitu ya Pak Ricci. Alhamdulillah aku dan teman-teman berprogres lah di situ. Semoga bisa ke depannya bantu lagi dengan lebih banyak lagi ya skalanya gitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan magang, artinya mereka ikut magangnya setelah lulus dari SMK atau selama masih di SMK. Masih di SMK masih kan di ya? SMK. Karena ketika mereka sudah lulus pun, jadi kan ada satu portofolio yang bisa mereka berikan kepada targetnya itu ya. Iya. Oke. Nah, Kanisa, kalau tadi terkait dengan itu dunia pendidikan, sementara kalau saya lihat juga Kanisa banyak nih isu-isu yang sempat menjadi perhatian Kanisa dan sempat ingin memberikan, wah kayaknya bagusnya bikin programnya seperti ini. Itu ada nggak? Isu yang paling sekarang tuh yang
greget gitu. Ini kenapa nggak selesai-selesai sih masalah ini? Kalau masalah pendidikan terus terang memang itu menjadi isu yang paling utama bagi saya juga. Kalau saya ditanya dari 17 SDGs Pak Ricci yang mana sih? Salah satunya ada pendidikan. Karena bangsa yang besar, bangsa yang hebat itu datangnya dari sumber daya manusia yang hebat. Nah, kita sumber daya manusianya kalau pendidikannya aja banyak kekeliruan atau tidak tepat sasaran dan lain sebagainya, kualitinya nggak ya so-so dan lain sebagainya, ya mau jadi apa bangsa ini kan. Tapi selain itu Kanisa, ada nggak isu-isu lainnya lagi? Selain pendidikan, sekarang sebetulnya agak-agak nyambung dengan pendidikan juga ya. Untuk sekarang, saat ini aku sedang bergerak di literasi digital. Kebetulan aku dan tim dapat kesempatan untuk kerjasama dengan ASEAN Foundation dan Google.org untuk kita kasih edukasi ke 7.000 masyarakat di Indonesia terkait literasi digital. Ini masalah sebetulnya menurut saya cukup krusial ya, Pak Ricci. Apalagi dengan internet sekarang berkembang terus, orang pakai internet, kita mana sih yang nggak pakai internet gitu kan? Tapi kok kita dengan mudahnya ditipu ya sama orang-orang gitu di internet. Betul. Nyebarin hoax kita bantu sebarin juga itu hoaxnya, karena menurut kita, oh ini nih kita nggak cek dulu dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara menyaring informasi dari media dan lain sebagainya. Jadi di situ yang sedang dikerjakan juga, dan di yang lain aku juga bergerak di bidang kesehatan sebetulnya. Di bidang kesehatan ini cukup menarik ya, karena ini bukan bidangku sebetulnya. Jadi ini pengalaman bekerja dengan teman-teman dari bidang kesehatan juga, yang pasti pola berpikirnya beda dengan anak bisnis gitu, dengan anak kesehatan itu pasti berbeda. Kerjasama dengan profesor-profesor yang meneliti dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya untuk bisa menggabungkan penelitian itu dengan bisnis gitu. Dan itu menarik sih. Isunya kebetulan yang kita ambil kesejahteraan lansia. Kesejahteraan? Lansia. Benar. Jadi mungkin orang-orang nggak terlalu mikirin lansia ya. Yang dipikirin ya generasi muda. Generasi muda mulu gitu ya. Generasi muda. Sebentar generasi mudanya akan lansia. Iya. Terus nanti pas udah jadi lansia ya udah aja gitu. Iya. Padahal nanti jadinya kan ada satu isu lagi masalah baru yang akan dihadapi kan. Benar. Nah ini menarik juga ya, ternyata lansia di Indonesia itu banyak banget yang 50%-nya itu ya udah sakit aja gitu. Jadi gimana cara menjelaskannya ya? Kasian lah gitu. Karena kita itu preventif health-nya itu kurang banget di Indonesia kan Mas. Ini satu yang aku pelajari gitu dari project ini, diskusi dengan teman-teman dari kesehatan, ternyata preventive health kita itu jelek banget. BPJS itu sempat ada satu titik yang aku nggak tahu ya kalau sekarang sepertinya masih seperti itu, tapi sempat rugi sampai berapa triliun gitu. Dan mungkin mindsetnya kita sekarang adalah masih kalau misalnya ke rumah sakit itu ya ketika udah sakit gitu. Kalau kayak gitu terus gimana nggak penuh itu rumah sakit, gimana nggak melonjak itu asuransi BPJS kita dan lain sebagainya. Tapi aku mungkin nggak akan bicara banyak-banyak di situ karena teman-teman di bidang kesehatan ya mungkin lebih expert di situ. Tapi ini masalah yang menurutku harus ditanggulangi juga sih. Gitu. Kok ada satu aspek di kesehatan yang tidak begitu diperhatikan gitu. Yang padahal kalau misalnya diperbaiki itu mungkin secara struktural bisa memperbaiki hal lainnya gitu. Nggak hanya di lansia aja, mungkin kalau preventive health ini lebih ditekankan lagi di kita itu ya akan dinikmati banyak orang saya rasa. Satu, nggak akan ada banyak yang izin karena sakit. benar. Ya kan? Yang kedua, nggak akan ada bolos kuliah karena sakit. Yang memanfaatkan ketidakhadiran 4 kali ya. Kan bebas. Nah, intinya gini, tapi benar, langkah preventif ketika kita bicara mengenai kesehatan itu sebenarnya bukan masalah pengobatan dan penyembuhannya, tapi gimana cara menciptakan masyarakat yang sehat, yang aware dengan, menjaga kesehatannya sendiri. Jangan apa-apa dibilang masuk angin, teman-teman. Apa-apa dikit angin. Pokoknya udah jantung dan lain sebagainya gitu kan ya. Atau hygiene sehari-hari aja lah. Betul. As simple as that. Ini pun yang aku pelajari gitu ya. Setelah sharing dengan teman-teman dari kesehatan, aku nggak bilang Indonesia tuh jorok banget, nggak juga gitu. Dan itu per individunya itu beda juga kan gitu. Ada orang yang bersih banget, ada yang ini banget. Tapi ya creating awareness lah gitu. Kalau kesehatan lagi-lagi itu kembali ke diri kita, jangan abai gitu. Kalau ada yang diperhatikan agak aneh gitu dari dirinya sendiri, as simple as diri sendiri aja dulu, atau teman-teman keluarga di sekitar kita,
ya put more attention on that gitu. Tapi pola kehidupan sih. Iya, Pola hidupnya pola tuh yang harus pola hidup itu kan dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan kan tidur ya. lagi. Ibarat kata dari setiap aktiviti yang dilakukannya tuh yang benar-benar konsennya mikir gue ngelakuin benar nggak sih? Ini yang dibutuhkan sama tubuh saya nggak sih? Iya. Gitu. Atau jangan-jangan hanya terkait dengan yang penting puas dulu, ya kan? Benar. Mumpung masih muda Pak, ya udahlah gitu. Kapan lagi ngerokok itu atau minum ya. Mumpung masih muda dan sebagainya. Tapi balik lagi atau makanan-makanan yang sekiranya tidak dibutuhkan sama tubuh. Nah, itu Know yang how to menjadi- balance yourself lah. Iya, betul. Nah, kalau terkait dengan itu Kak Nisa, cuma kan banyak orang yang mikir gini. Ada yang paling simpel caranya adalah menutup mata, telinga, dan pura-pura nggak tahu. Tetapi kenapa pilihannya Kanisa harus ibarat kata yang ngurusin banyak hal yang orang lain pun nggak, mungkin ada yang membutuhkan dan juga ada yang tidak membutuhkan. Iya. Tapi simpan jawabannya, kita akan balik lagi dan pada part berikutnya yang kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan sustainability. Bye-bye.